Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Novitasari, NIM 183017, Prodi S1 Manajemen, kelas pagi semester 6. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang gerakan dan dakwah Islam, peran Murji'ah dalam membangun peradaban Islam. A. Gerakan dakwah dan komunikasi Murji'ah. Aliran Murji'ah merupakan salah satu aliran yang dipelajari dalam teologi Islam. Munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu soal khalifah atau kekhalifahan. Kemudian, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam terpecah ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Ali dan Muawiyah. Kelompok Ali lalu terpecah pula ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang setia membela Ali disebut Syiah, dan golongan yang keluar dari barisan Ali disebut Khawarij. Ketika berhasil mengungguli dua kelompok lainnya, yaitu Syiah dan Khawarij, dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah lalu membentuk dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij bersama-sama menentang kekuasaannya. Syiah menentang Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaannya seharusnya milik Ali dan keturunannya. Sementara itu, Khawarij tidak mendukung Muawiyah karena ia dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dalam pertikaian antara ketiga golongan tersebut, terjadi di tengah-tengah suasana pertikaian ini, muncullah sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Secara umum, paham Murji'ah dapat dilihat dari beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. A. Rukun iman. Rukun iman ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. B. Orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia telah beriman, dan dia meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala keturunannya tergantung Allah di akhirat kelak. C. Perbuatan kemaksiatan. Perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap seseorang bila telah beriman. Selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang mukmin yang berdosa besar tidak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditanggungkan, artinya hanya Allah yang berhak menyatukannya di akhirat. Menurut Nunu Burhanuddin tahun 2016, halaman 73. Secara umum, aliran Murji'ah terbagi menjadi kelompok moderat yang dipelopori oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Dan kelompok ekstrem, yaitu yang dipelopori oleh Jaham bin Sofwan. Pertama, golongan Murji'ah ekstrem. Golongan ini dipimpin oleh Al-Jahamiyah atau pengikut Jaham bin Safwan, berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Allah SWT dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah kafir, sebab iman dan kafir bertempat di hati. Yang termasuk kelompok Murji'ah ekstrem yaitu aliran Al-Jamaiyah, yaitu pengikut Jaham bin Safwan. B. Aliran Al-Salihiyah, yakni pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi. C. Aliran Al-Yunusiyah, yaitu pengikut Yunus bin Aun Al-Narimi. D. Aliran Al-Ubaidiyah, yaitu pengikut Ubaid Al-Muqtayyib. E. Aliran Al-Ghazaniyah, yaitu pengikut Ghazan Al-Kufi menurut Nunu Burhanuddin tahun 2016, halaman 76. Kedua, golongan Murji'ah moderat adalah Al-Mujariyah, Al-Sunnah, yang pada umumnya terdiri dari para fuqaha dan al-muhadisin, yang termasuk golongan Al-Mujariyah moderat diantaranya yaitu Al-Hasan bin Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Abu Hanafi,
Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis menurut Aminuddin tahun 2014, halaman 15 sampai dengan 28. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Teori pertama yakni mengatakan bahwa gagasan irja atau arja dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan untuk menghindari sektarianisme. Murji'ah sebagai kelompok politik maupun teologis yang diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij, yang mana kelompok Murji'ah merupakan musuh berat Khawarij menurut Montgomery Watt tahun 1987, halaman 23. Khawarij berpendapat bahwa tahkim bertentangan dengan Al-Quran, atau dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah dikatakan dosa besar dan pelakunya dihukumi dengan kafir sama dengan perbuatan dosa besar lainnya seperti berzina, riba, membunuh tanpa alasan, durhaka kepada orang tua, dan memfitnah wanita baik-baik. Pendapat tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Apakah dia akan diampuni atau tidak? Menurut Montgomery Watt tahun 1987, halaman 21. Adapun secara istilah, Murji'ah adalah kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan. Sehingga menurut mereka suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Menurut Abdul Razak tahun 2001, halaman 56. Tokoh utama aliran Murji'ah ialah Hasan bin Bilal al-Musni, Abu Salat as-Saman, dan Tausaban Gliror bin Umar, penyair Murji'ah yang terkenal pada pemerintahan Bani Umayyah ialah Sabit bin Khudhanah, mengarang syair kepercayaan-kepercayaan kaum Murji'ah menurut Nasir tahun 2010, halaman 152. B. Doktrin teologi Murji'ah. Golongan Murji'ah ini mula-mula timbul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriah menurut Nasir tahun 2010, halaman 162. Nama Murji'ah berasal dari kata irja atau arja'a yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja'a bermakna juga memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a juga berarti meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengutamakan iman daripada amal. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikut masing-masing kelak di hari kiamat menurut Krilglass tahun 1989, halaman 288. Pada dasarnya, ajaran Murji'ah bersumber dari gagasan-gagasan irja atau arja'a yang kemudian diaplikasikan ke dalam banyak hal dari persoalan politik hingga merambah ke persoalan teologis. Berkaitan dengan doktrin-doktrin Murji'ah itu sendiri, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Di antaranya menurut Montgomery Watt merinci doktrin teologi Murji'ah adalah sebagai berikut. 1. Penangguhan keputusan terhadap
Ali dan Muawiyah hingga Allah yang memutuskan kelak di akhirat. 2. Penangguhan Ali sebagai khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. 3. Memberikan harapan kepada orang-orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu al-A'la al-Muturidi juga berpendapat mengenai dua pokok doktrin ajaran Murji'ah, yaitu sebagai berikut. 1. Iman adalah percaya adanya Allah dan Rasulnya saja, sedangkan perbuatan bukan termasuk suatu keharusan bagi adanya iman. 2. Dasar dari keselamatan adalah iman semata. Berkaitan dengan doktrin teologi Murji'ah, Montgomery dalam Rosihan tahun 2000 halaman 59 yang merinci sebagai berikut. 1. Penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga memutuskannya di akhirat kelak. 2. Penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat Al-Khalifah Ar-Rasyidin. 3. Pemberian harapan atau giving of hope terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. 4. Doktrin-doktrin Murji'ah menyerupai pengajaran atau mazhab para skeptik dan empiris dari kalangan Helenis. C. Peran Murji'ah dalam membangun peradaban Islam. Aliran teologi Al-Murji'ah pada awal pertumbuhannya mempersoalkan politik, yaitu tentang sikap tidak mau ikut campur dalam pertentangan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan menyerahkan penentuan kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Allah di akhirat nanti. Dari lapangan politik segera berpindah ke lapangan teologi. Berbagai persoalan yang dibicarakan menurut Ahmad Amin adalah berkisar pada pembahasan tentang iman, kufur, mukmin dan kafir. Topik pembahasan tersebut dibicarakan karena melihat golongan Khawarij melontarkan tuduhan kafir kepada yang lain. Demikian pula golongan Syiah. Orang-orang yang berbuat dosa besar telah menjadi kafir. Begitu pendapat golongan Al-Khawarij. Kaum Syiah memasukkan ketaatan kepada iman sebagai salah satu rukun. Kemudian masuklah dalam pembahasan, apakah itu iman dan apakah kufur itu. Kaum Al-Murji'ah berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya. Menurut Amin Nurdin tahun 2014 halaman 25-26. Aliran Murji'ah muncul dengan mengusung keyakinan lain mengenai dosa besar. Masalah yang mulanya hanya bersifat politis akhirnya berkembang menjadi masalah teologis. Lantaran dua aliran tersebut muncul melalui aliran Mu'tazilah, maka tidak salah pula jika Wolfson menyebut bahwa keduanya sebagai aliran Pramutazilah dalam teologi Islam. Menurut Hamkahak tahun 2007 halaman 32. Munculnya golongan Murji'ah pada dasarnya merupakan antitesa terhadap keberadaan dari kaum Syiah dan Khawarij yang secara garis besar membicarakan tentang khalifah atau politik, kekufuran, dan masalah keimanan karena merupakan antitesa. Maka ajaran-ajaran pokoknya juga berkisar pada hal-hal yang sudah berkembang
seperti tentang keimanan, pengkafiran, dosa besar, dan pemerintahan, menurut Amin tahun 1961. Kehadiran kelompok Murji'ah sangat mengejutkan umat Islam karena tidak mau mengkafirkan salah satu golongan, misal kaum Khawarij yang menganggap kelompok Syiah telah berbuat kafir karena tidak menegakkan hukuman berdasarkan Al-Quran. Sedangkan kaum Syiah menuduh kaum Khawarij juga telah kafir karena firqah atau terpecah dari jamaah, yaitu keluar dari barisan Syiah. Sedangkan pendukung Muawiyah juga mengatakan kedua kelompok tersebut telah berbuat firqah dari jamaah. Menanggapi perbedaan politik tersebut, Muawiyah berpendapat bahwa demi menjaga persatuan umat Islam yang sangat besar jumlahnya maupun wilayahnya, diperlukan kedamaian, kesejukan, dan toleransi. Ajaran pokok Murji'ah ekstrem diukur dari kelebihan. Pandangan yang dikemukakan secara radikal dibanding orang Murji'ah yang tergolong moderat. Pengertian iman menurut kelompok ini hanyalah makrifah saja kepada Allah. Makrifah yang dimaksud hanyalah cukup mengetahui terhadap Allah, tidak perlu dengan ucapan lisan, apalagi dengan pembuktian melalui perbuatan. Pengakuan dengan ucapan lisan dan pembuktian dengan perbuatan bukan bagian dari iman. Karena itu, bagi orang yang telah makrifah tersebut, sekalipun mengatakan kekufuran secara lisan, tidaklah akan menjadi kafir. Ia tetap iman, bahkan ia tidak menjadi kafir kendati menyembah berhala, menyembah salib, percaya pada doktrin Trinitas dan sebagainya. Imannya tetap sempurna. Ini terjadi karena iman dan kufur tempatnya di dalam hati, bukan dalam perilaku anggota tubuh manusia. Menurut Al-Asy'ari halaman 198. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.